Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah penipuan yang terjadi pada teman kita TKI Hong Kong. Penipuan ini terjadi lewat WhatsApp teman-teman. Dulu teman-teman juga sering mendengar beberapa penipuan yang terjadi lewat telepon, lewat online, mungkin juga lewat email, dan mungkin juga lewat surat ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lewat WhatsApp teman-teman. Hingga saat ini masih marak sekali penipuan yang dilakukan melalui media sosial, di mana para penipu menjanjikan hadiah, undian, hingga pinjaman uang yang berjumlah puluhan hingga ratusan juta. Kebanyakan para penipu ini mengirimkan SMS atau pesan lewat WhatsApp yang diundi secara acak, berharap calon korban yang masih gaptek hingga mudah dikibuli. Seperti yang dialami oleh TKW Hong Kong pada tanggal 7 November kemarin, dia mendapat WhatsApp dari seseorang lalu mendapat SMS sekalian. TKI atau TKW Hong Kong ini langsung bergegas menuju ATM untuk melihat atau mengecek uang masuk. Akhirnya setelah dia datang di bank tersebut, barulah dia menyadari kalau dia kena tipu, sehingga uang yang ada di dalam ATM TKW tadi habis terkuras teman-teman, habis semua. Karena WhatsApp tadi menyarankan atau mengajarkan TKW ini bagaimana caranya mengambil uang atau mengecek uang di WhatsApp-nya lewat mesin ATM. Dia dipandu oleh pengirim SMS tadi teman-teman. Ternyata si teman kita TKW ini tanpa menyadari, dia mempercayai dan memberikan kode transaksi kepada si pengirim SMS. Barulah dia menyadari kurang dari 1 menit kemudian uangnya habis terkuras teman-teman. Lalu dia mengadukan hal ini pada yang berwenang atau petugas. Dia merasa seperti kena hipnotis teman-teman. Apa yang dipandu atau yang disarankan oleh si pengirim SMS dia patuhi semua, tanpa menyadari uangnya habis semuanya. Jadi teman-teman harus hati-hati dan waspada kalau menerima SMS atau mungkin WhatsApp dari orang yang tidak dikenal. Mereka akan menjanjikan berbagai macam hadiah teman-teman. Ada hadiah berupa uang, ada hadiah berupa mobil, atau mungkin hadiah berupa kupon-kupon yang paling berharga gitu. Jadi si pemandu atau si pengirim SMS tadi memberi ucapan-ucapan yang seakan menyarankan teman-teman untuk mengikuti arahannya. Kalau teman-teman tidak menyadari dan tergiur dengan undian yang mereka berikan, pasti teman-teman akan merasa rugi. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman kita atau kita ini tidak pernah mengikuti undian, kok tiba-tiba kita mendapat undian yang jumlahnya ribuan atau mungkin ratusan juta. Itu kan tidak mungkin. Kita sama sekali tidak mengikuti atau tidak mendaftarkan ikut undian, kok sampai kita mendapat undian yang besar teman-teman. Jadi kita harus waspada dan berpikir jangan sampai kita mengikuti hal itu, karena hal itu kan tidak mungkin atau tidak nyata. Seperti yang terjadi pada Mbak TKW ini, dia sama sekali tidak mengikuti undian yang di SMS oleh si penipu tadi. Tapi karena jumlah uangnya merasa sangat besar, dia akhirnya mengikuti dan datang ke bank untuk mengecek. Ternyata data atau transaksi yang ada di bank dikasih atau diminta sama si penipu, ternyata itu cara penipu untuk mengambil uang di bank atau di ATM mereka. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau merasa tidak pernah mengikuti undian atau tidak merasa
mempunyai undian lewat bank atau mungkin lewat kayak PT-PT atau pabrik-pabrik yang terkenal gitu, tiba-tiba ada SMS atau telepon kita menang atau kita beruntung. Jadi kita harus waspada atau hati-hati teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ulasan tentang penipuan lewat WhatsApp ya. Lain hari Cindy akan menulis atau mengulas masalah lainnya lagi. Terima kasih.